Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, dan sempurna itu. Ketika aku berbeban berat, haleluya, ku datang kepada Yesus, amin, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya, haleluya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, amin, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak kau ketahui, yakni hal yang tidak kau pahami. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, amin, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, tolong Bapa, Engkau juru selamatku, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
namamu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi ini atas rahmat anugerah-Mu Bapa. Kau izinkan kami bisa bernafas, diberikan panjang umur di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Kami menginjak di bulan Desember di minggu pertama ini Tuhan. Sebelum kami melangkah, sebelum beraktivitas, terlebih datang kepada Yesus. Kuserahkan semua beban, persoalan, pergumulanku ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya kepada Engkau aku berserah. Hanya kepada Engkau aku berharap minta tolong. Dalam nama Yesus, Engkau hadir bersama kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena sumber keberhasilan, sumber segala berkat datang dari Engkau. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampun Bapa. Biar Roh Kudus Kamu tuntun hidupku untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan hati kami, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan telinga, tubuh, jiwa, roh kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan layakkan kami sepanjang hari ini tutup bungkus oleh darah Yesus, dan kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan, melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Proses hidupku Bapa, untuk Engkau bentuk hidupku menjadi serupa dan Kristus, sehingga nanti kelak kami layak masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Senin pagi tanggal 6 Desember 2021. Minggu pertama kita di bulan Desember. Atas rahmat anugerah Tuhan kita diizinkan untuk hidup sampai detik ini. Berarti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus masih percaya kepada kita. Supaya hidup ini yang Tuhan berikan. Supaya kita memuliakan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan masuki Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Kemarin kita baca pasal yang ke-8. Terus kita dengan setia ikuti firman Tuhan, ikuti rencana Tuhan. Hidup kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Mari saya mau baca Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sihem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sihem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sihem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Balbrit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofrah. Lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sihem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sihem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu bersuruhlah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkan aku, kamu warga kota Sihem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi, mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik
dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biar api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Siem, karena ia saudaramu. Jadi, jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakan itu bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biar api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Siem dan juga Bet Milo. Dan biar api keluar daripada warga kota Siem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam yang melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Ayat 23 terakhir kita baca. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Siem, sehingga warga kota Siem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membangun dengan setia, membaca rutin firman Tuhan sebagai buku panduan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita diberikan panjang umur kepada Tuhan Yesus, hidup ini untuk Tuhan Yesus, dari Tuhan untuk Tuhan. Karena demikian kita bisa membaca Alkitab, makin mengerti sifat karakter dari segala macam manusia yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Manusia diberikan potensi kebebasan dari Tuhan. Dari sejak awal Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, diberikan kebebasan memakan pohon-pohon baik dan jahat, silakan, tapi satu pohon yang dilarang, ya, yaitu buah pohon baik dan jahat itu dilarang. Jadi artinya Tuhan memberikan kebebasan buat manusia, tetapi ada rambu-rambu, aturan-aturan SOP harus kita hati. Seperti Bapak Ibu kalau jalan, kita ikutin aturan jalan pemerintah. Kalau lampu merah traffic light, kita harus berhenti. Lampu kuning peringatan, supaya nanti begitu lampu merah harus kita berhenti. Itu aturan. Demikian firman Tuhan. Supaya kita tidak boleh berbuat jahat, punya hati jahat, tidak boleh. Kalau kita lihat di sini Abimelek sampai lakukan suap menyuap. Coba kita lihat di sini. Mereka sampai membayar dengan uang. Di ayat yang keempat, coba ini coba. Ayat 4 dikatakan, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Bat-perit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang, peluang, dan orang nekat supaya mengikuti dia. Jadi dari zaman dulu sudah model suap menyuap, ya. Korupsi itu dari zaman dulu. Memang manusia diciptakan sama Tuhan itu serupa dengan Kristus, tetapi manusia diberikan kebebasan. Itulah yang disalahgunakan. Bukti nyata, Hawa waktu diberikan perintah sama Tuhan, tidak boleh kau makan buah baik dan jahat. Tapi dasar Hawa bandel. Dia jalan-jalan lihat berkomunikasi dengan iblis. Maka penting Bapak Ibu, hidup ini harus diisi dengan firman Tuhan. Contoh pagi ini, kita rutin baca firman Tuhan supaya kita bisa belajar. Ternyata di Alkitab ada model orang-orang yang jahat. Salah satunya Abimelek. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak mengerti tentang berbagai macam karakter manusia di muka bumi ini. Tuhan memang menciptakan manusia itu serupa dengan gambar Allah. Tetapi manusia itu tidak bisa diatur.
Harusnya kita diciptakan Tuhan, harus ikuti SOP-nya Tuhan. Ikuti firman Tuhan seperti hari ini. Atas rahmat anugerah Tuhan dari sejak 1 Januari sampai saat ini. Kita tanggal 6 Desember diizinkan Tuhan. Firman Tuhan kita baca, kita renungkan. Berbagai macam hamba Tuhan kita dengarkan. Itu taat kepada firman Tuhan. Belajar memiliki sifat taat Bapak Ibu. Jangan bandel. Jangan pernah mengatur Tuhan. Kita diciptakan dari Tuhan. Maka belajar kita diciptakan Tuhan. Untuk kita taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai punya hati jahat. Seperti apa? Abimelek. Sedangkan perintah Tuhan itu kalau kita baca dalam kitab Nabi Yesaya, berhenti berbuat jahat Bapak. Coba kita mau baca. Yesaya pasal 1 ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Karena kalau ada hukum tabur tuai Bapak ya, kita menabur kejahatan, akan tuai kejahatan. Coba lihat ini. Ini kita lihat nanti nih. Berikutnya sejarah Abimelek seperti apa. Abimelek sampai berani nekat. Manusia itu memang egois. Demi keberhasilan dirinya untuk menjadi ambisi jadi raja. Sampai dia dengan cara suap. Bahkan hati jahatnya sampai dia bunuh. Ternyata membunuh sifat dari dulu. Pengkhianatan saudara. Punya niat jahat itu bukan datang dari Tuhan. Niat jahat itu dari iblis. Karena roh jahat itu seperti yang saya sampaikan. Waktu Saul hatinya sudah membelot sama Tuhan. Hatinya sudah tidak lurus kepada Tuhan. Maka roh jahat turun dalam hati Saul. Demikian Abimelek. Contoh lagi dalam Alkitab. Sampai Yudas Iskariot berbuat jahat. Karena apa? Hatinya dimasukkan iblis. Coba kita buka. Makin penting hati ini diisi dengan firman Tuhan. Coba kita buka di sini. Dalam Injil Yohanes pasal 13. Makin pentingnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab ya, kita mengerti. Kita hidup sebuah kepilihan. Jangan memilih hal yang jahat, tapi pilih yang baik. Kita hidup di dunia hanya satu kali ya. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 coba di sini katakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Coba. Kalau iblis masuk, pengkhianatan terjadi. Seperti Abimelek, pengkhianatan terjadi. Pakai sudah suap, dibunuh lagi. Akhirnya di ayat yang terakhir, kalau tidak lihat, Tuhan itu marah Bapak. Tuhan punya otoritas. Tuhan berdaulat. Dan Tuhan berkata, dalam ayat 23, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Siem. Sehingga warga kota Siem itu menjadi tidak setia kepada. Karena Abimelek jahat. Bagaimana kalau hati jahat? Mikirlah hati yang baik. Hati yang takut kepada Tuhan. Saya kasih ayat terakhir sebagai penutup. Dalam Roma 11 ayat 22. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Kita hidup ini di dunia hanya satu kali. Jangan hidup pilihan yang jahat. Tapi pilihlah yang baik. Roma 11 ayat 22. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Jatuh siapa? Abimelek jatuh itu. Karena niat jahat. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Allah berkuasa. Karena di atas segala-galanya. Itu di tangan Tuhan. Tuhan, saya mau baca lagi. Ya, mohon maaf ini saya kasih satu ayat lagi nih. Di Yesaya pasal 45. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan. Ini firman Tuhan. Yesaya 45:7. Yang menjadikan terang, yang menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur, dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan berkuasa. Jadi kita tidak punya paradigma, tidak boleh berprasangka buruk terhadap Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Yang penting, tugas kita, milikilah hati yang baik. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Seperti yang saya pernah sampaikan di Roma pasal 9 ayat 21. Tuhan, kita minta sama Tuhan. Jadikanku benda-benda untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Hidup kita hanya satu kali. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Tapi pergunakan waktu untuk sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kini hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kita serahkan beban berat kita. Semua kita datang kepada Yesus. Karena dia Yesus sumber kehidupan. Yang penting mari milikilah hati yang benar. Jangan seperti Abimelek. Memilih hati jahat.
Tetapi milikilah hati yang baik, hati yang takut kepada Tuhan, yang senantiasa berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa menjadi orang yang berhasil. Seperti Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya, karena Yusuf berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Tuhan Yesus yang ku cinta selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di minggu yang pertama hari Senin. Tuhan Yesus bersama kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan Yesus, menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.